يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Melaksanakan amalan-amalan baik di bulan suci Ramadan akan memperoleh pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat, apa saja amalan-amalan tersebut? Berikut merupakan amalan-amalan yang dapat menambah pahala kita di bulan suci Ramadan. Ya, sahur selain menjadi sumber tenaga saat berpuasa, juga merupakan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan. Sahur dapat dilakukan dengan menyantap sesuatu walau hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktu melaksanakan sahur adalah selepas tengah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terdapat banyak keberkahan dalam sahur. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib atau tidak menunda-nundanya. Saat azan maghrib berkumandang, hendaklah segera membatalkan puasa. Rasulullah SAW menyarankan untuk berbuka dengan kurma dan air putih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada keluarga, orang terdekat, dan tetangga. Sangat baik bagi orang yang berpuasa untuk bersedekah. Bersedekah dapat dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau memberikan makanan dan minuman untuk berbuka. Sebab orang yang memberi makanan dan minuman untuk orang yang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Bertadarus menjadi kebiasaan umat muslim pada saat bulan Ramadan. Menghatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali selama bulan Ramadan adalah amalan mulia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin seorang menghatamkan Al-Quran, maka semakin banyak ganjaran kebaikan dan pahala yang akan ia peroleh. Membaca Al-Quran ataupun menghatam Al-Quran minimal dengan 1 juz setiap harinya hingga 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan berikutnya adalah senantiasa memperoleh ketenangan. Tentunya, hal ini tidak terlepas jauh dari manfaat membaca Al-Quran bagi kehidupan semua makhluk di muka bumi. Bahkan, hal ini juga termuat dalam banyak hadis. Manfaat membaca Al-Quran adalah dapat dijadikan sebagai obat dari berbagai macam penyakit kejiwaan. Hal ini menjadikan seorang yang rutin membaca Al-Quran bisa mendapatkan ketenangan hati yang hakiki. Saat hati tenang, tentu melakukan segala hal akan terasa mudah dan nyaman. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat sebaiknya dilakukan. Menjaga lisan dapat mencegah timbulnya dosa. Hindari diri dari hal-hal yang tidak perlu.
seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya dapat menggugurkan pahala puasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menjabarkan bahwa hadis di atas adalah hadis yang sahih, yang menjelaskan bahwa kita tidak pantas berbicara kecuali berbicara yang baik dan jelas-jelas mengandung maslahat. Bila diragukan kemaslahatannya, maka diam adalah langkah yang utama untuk dilakukan. I'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid disarankan untuk dilakukan sebulan penuh selama Ramadan. Namun, jika tidak bisa, 10 malam terakhir merupakan waktu yang paling diutamakan. Ibadah yang dilakukan selama i'tikaf dapat berupa sholat wajib atau sunnah, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga mendengarkan kajian keagamaan. Adalah Rasulullah SAW jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam untuk beribadah, membangunkan istri-istrinya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan menjauhi istrinya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun tidak sampai membatalkan puasa, baiknya seorang menahan diri dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Contohnya, seperti bersenang-senang dengan perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan hawa nafsu. Sebaiknya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi nilai pahala puasa. Misalnya, disentuh oleh seseorang yang bukan mahramnya, diraba, dicium, bahkan yang lainnya. Berbuka puasa sampai menjadi kekenyangan juga harus dihindari, sebab itu semua tidak sejalan dengan hikmah dari ibadah puasa. Nah sahabat, inilah beberapa amalan terbaik yang bisa kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Semoga nilai ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.